pada Tuhan. Pagi hari ini kita belajar tentang iman. Ya. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11 ayat 1, ayat yang sudah kita hafalkan ini. Saya percaya saudara tanpa melihat pun di dalam Alkitab saudara sudah hafal. Ya. Karena ini kita harus hafal, saudara harus tahu. Ibrani pasal 11 ayat 10, ayat 1. Ibrani 11 ayat 1 saya akan bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah saudara, iman itu adalah dasar. Iman itu adalah dasar. Orang tua saya, dia adalah pemborong bangunan, dia tukang kayu, tukang batu, semua dia ahli, saudara ya. Cuman saya tidak begitu memperdalam setiap apa yang dikerjakan. Elektronik pintar, mesin apa semuanya pintar, kecuali mesin pesawat, saudara ya. Semua ahli, semua pintar sekali ya, almarhum bapak saya. Nah saudara, ketika saya mulai ikut membangun sebuah bangunan dari dasar, harus menggali lubang untuk sebuah fondasi. Menggali lubang untuk sebuah fondasi tergantung rumahnya itu tingkat atau tidak tingkat. Kalau tidak bertingkat, biasa saja. Kalau bertingkat, tingkat berapa dulu? Mesti ada cakar ayamnya, mesti kuat. Dasarnya itu harus kuat, harus kokoh. Bangunannya itu atau fondasinya itu, cor-corannya itu harus kokoh. Itu dasar. Karena kalau tidak ada dasar yang kuat, maka rumah itu begitu mudah untuk roboh. Makanya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan di dalam Matius pasalnya yang ke-7 ayat 24. Jikalau engkau mendengarkan dan melakukan apa yang kuperintahkan, engkau sama seperti orang yang membangun rumahmu di atas batu. Membangun rumah di atas batu dengan di atas pasir itu berbeda. Jadi tingkat ketahanan sebuah bangunan itu tergantung pada fondasinya yang kuat. Ya. Dan saudara, firman Tuhan berkata bahwa iman itu adalah dasar dari segala sesuatu. Dasarnya, orang percaya kepada Tuhan harus memiliki iman, dasar yang kuat. Tergantung di atasnya nanti kita mau bangun dengan cara apa, saudara. Yang penting harus punya dasar yang kuat, iman yang kuat. Itulah iman kita, saudara. Harus kuat. Kalau kita mau diangkat tinggi oleh Tuhan, harus punya dasar iman yang kuat. Karena ada begitu banyak tantangan yang akan kita alami, Tuhan izinkan kita alami. Kalau tidak punya dasar yang kuat, gempa bumi, maka rumah itu akan roboh. Harus punya dasarnya kuat supaya dia semakin tinggi. Kalau dasarnya tidak kuat, rumah itu tidak bisa dibangun semakin tinggi. Nah demikian juga dengan iman kita. Harus memiliki dasar iman yang kuat supaya Tuhan bisa angkat kita menjadi tinggi. Amin. Ini dasarnya dulu, ini penting, saudara. Kita harus punya iman yang kuat. Ini bukan hal yang sepele. Kenapa? Karena Tuhan berkata di akhir zaman nanti akan banyak timbul ajaran-ajaran sesat. Pengajar-pengajar yang sesat membuat kita mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini dengan masalah kehidupan.
Tidak sedikit umat-umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan karena imannya tidak kuat di dalam Tuhan. Ada satu jemaat almarhum cukup setia sekali di gereja GPDI Kalam Hidup. Sampai saudara, kalau hari ibadah biasanya kita libur, dia sudah protes dulu angkat tangan. Masa kok hari-hari kita ibadah, misalnya tanggal merahnya untuk seperti apa ya, tanggal merah misalnya kenaikan Isa Al-Masih, tanggal merah jatuh pada hari-hari yang biasa. Terus kita bilang, ada, nggak usah kita adakan acara. Wah, dia sudah protes duluan. Nggak boleh, harus ibadah, masa gereja tutup? Lalu dia cerita sama saya dulu, Pak, dulu saya begitu setia mengiring Tuhan, bahkan hujan-hujan saya harus besuk, bikin tim besuk. Ya, saya rasa saudara tahu ya, almarhum Pak Hadi ya di sana. Pagi dia ibadah karena sore juga ada ibadah karena nanti sedikit yang datang, lalu dia datang lagi pagi sore dia ibadah. Naik beca katanya sampai susun-susun untuk besuk. Tapi dia bilang, kenapa sekarang saya harus sakit seperti ini? Wah, ini dia saudara, imannya masih dangkal, belum kuat. Lalu saya katakan, Pak, apapun yang terjadi Tuhan izinkan kita alami untuk kebaikan kita. Lalu saya ajak nyanyi, dari semula Tuhan telah tetapkan hidup kita. Lalu dia merasa sukacita. Saya pulang, berapa saat kemudian ditelepon, dia sudah dipanggil Tuhan. Saya senang melayani yang usia-usia lanjut, karena itu penting. Akhir hidup mereka yang penting untuk dibangun imannya supaya Tuhan terima dia. Banyak gereja-gereja Tuhan kalau sudah usia sulit dilayani, diserahkan ke pendeta lain. Bagus juga sebenarnya saudara, tapi menurut saya itu keliru saudara ya. 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 Jadi saya almarhum dari saudaranya Pak Hilam ya, yang baru dipanggil Tuhan. Lalu dia setia sekali. Yang pertama waktu itu kanker otak, meninggal dilayani. Pak Jarwi saya datang, Pak Jarwi lihat saya, wah datang ya? Oh iya, saya jemaat saya yang saya layani ini, Bu lihat jadi bersuka. Ya. Lalu setelah itu yang terakhir yang bisa kita panggil Cik Nyo itu ya, Mak Nyo gitu ya. Sakit juga, lalu dia korek saya, Pak tolong dilayani saya. Oke, siap. Jadi makanya sejak saya itu tiap Jumat kita terus adakan ibadah singkat di Rumah Mulia. Itu tujuan untuk membangun imannya. Ya. Kalau yang di belakang sini Mak Tarum yang bisa teman Mak Tarum pakai kursi roda. Ini gerejanya di sini. Jadi istri saya dipanggil sama bu gembalanya, suruh ke sana baru ngomong depan jemaat. Sekarang saya bukan gembalamu lagi, gembalamu ibu ini. Sudah diserahkan sudah ya. Oh, luar biasa sudah. Saya kaget juga, kok bisa begitu ya? Kalau sudah tua dibiarkan. Sudah, tapi tidak masalah, saya bilang kita layani. Sebuah kebahagiaan kita bisa layani orang pada akhir-akhir hidup mereka. Kita bangun iman mereka untuk kemuliaan Tuhan. Jadi iman yang kuat itu perlu dalam kehidupan kita. Kita begitu mudah diombang-ambingkan oleh arus dunia ini, oleh tantangan masalah yang datang silih berganti. Yang paling berat datang dari kerabat kita terdekat. Begitu banyak masalah. Kalau tidak punya iman yang kuat di dalam Tuhan, kita akan mudah hancur dan meninggalkan Tuhan. Jadi ingat, sebuah bangunan itu kokoh dari dasarnya. Jadi iman itu adalah dasar kerohanian kita. Amin. Iman tanpa perbuatan mati. Sudah berapa kali juga saya sampaikan ya. Mana ayatnya? Di Alkitab. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat 17. Iman tanpa perbuatan mati. Kita harus buktikan iman kita. Ya. Lalu
Lalu saudara, firman Tuhan berkata juga dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Nah saudara, kenapa saya mengangkat ini karena beberapa waktu yang lalu ada seorang hamba Tuhan, waktu dia memang yang sponsor beras. Jadi kemarin saya datang, karena setiap hamba Tuhan datang lalu di video, saya juga bersyukur karena Tuhan baik, gitu saudara ya. Lalu saudara, kebetulan dia ada jemaat Sekinah. Lalu semua yang datang pendeta-pendeta dari Salatiga, dari banyak sekali saudara ya. Salatiga bikin ibadah singkat, dari Temanggung datang di sana, saudara. Lalu dia mulai sampaikan firman Tuhan, lalu saya bisik teman saya, Pak, ini keliru Pak ini ya. Jemaat khotbahin semua hamba-hamba Tuhan, luar biasa. Ya. Angkat masalah iman. Dia bilang kita harus punya iman. Tetapi saudara, dia katakan sampai dia singgung soal vaksin, kita harus punya iman. Dia kesaksian, nggak usah divaksin, kita harus percaya. Iman, itu kata firman Tuhan. Saya kori teman saya lagi ini sampingin lagi. Wah, ini sudah salah besar ya. Sama-sama di Bambang Magelang. Sudah keliru ini, dan bisa seperti ini. Kenapa saudara? Karena iman itu bagian dari melakukan firman Tuhan. Jadi kita jangan keliru di sini saudara ya. Kadar iman kita juga berbeda-beda. Boleh saja kita beriman saudara, tidak minum obat. Ada yang beriman tidak minum obat, bisa sembuh. Ya. Ada yang beriman dia minum obat, sembuh. Jadi tidak ada yang salah saudara ya. Jadi saya kasih contoh saudara, ada orang dari desa, ya, lalu dia berobat sama dokter, lalu dokternya bilang, dokter tinggal tulis kertas resep dikasihkan dia bawa pulang resep itu, pulang tiba di rumah dia rebus resep itu, lalu dia minum airnya, sembuh saudara, sakit batuknya hilang, ya, sembuh. Lalu beberapa waktu kemudian dia sakit lagi yang sama, batuk pilek, flu, datang ke dokter lagi, lalu dokter tuliskan resep lagi, tapi kali ini lain. Dulu cuma dikasih resepnya, sekarang dikasih resep, ditunjukkan resep ini bawa ke sana, ke apotek. Lalu dia bawa ke apotek, resepnya dikasihlah obat. Dia bingung, loh dulu saya dikasih kertas, saya rebus minum airnya sembuh, sekarang kok dikasih obat ini ya. Jadi mulai tergoyah keyakinan saudara. Akhirnya minum obat itu tidak sembuh-sembuh saudara ya, karena imannya mulai terganggu. Nah saudara, kadar iman kita berbeda. Tetapi saudara, iman yang dimaksud sini adalah iman yang adalah dasar yang kuat, bukan hal-hal yang seperti itu saudara. Bukan hal-hal yang spektakuler, bukan hal-hal supaya kita bisa mendapatkan mujizat, bukan itu utamanya. Tetapi tujuannya kita mendapatkan iman yang kuat, dasar yang kuat dalam Tuhan, supaya ketika tantangan ujian itu datang, kita kuat di dalam Tuhan. Itu tujuannya. Amin. Roma pasal 13. Roma pasal 13. Saya mulai baca ayat 1. Roma pasal 13, saya mulai baca ayat 1. Saudara perhatikan baik-baik. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kita garis bawahi, pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Sekali lagi, ya saya akan bacakan. Ya. Ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat,
Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ayat 4, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyerang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya. Ayat 5, sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yang kita dengar sehingga muncul iman. Ya. Nah, jadi firman Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Di dalam Roma pasal 13 ini, umat-umat Tuhan yang ada di Roma adalah umat-umat Tuhan yang mengalami begitu banyak tantangan, pencobaan dalam kehidupan mereka, perihal dalam hal ibadah mereka kepada Tuhan. Karena pada waktu itu Roma dipimpin oleh seorang Kaisar Nero yang kedua, saudara ya. Kaisar Nero itu, saudara, dia memimpin dengan tangan besi banyak umat-umat Tuhan yang dibinasakan, yang dikejar-kejar. Lalu mereka harus beribadah sembunyi-sembunyi. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong ganti pemimpin kami, tolong Tuhan bela kami, lindungi kami. Tetapi ketika pergantian pemimpin terjadi, majulah seorang pemimpin yang lebih jahat daripada yang didoakan itu, yang terus mengejar umat-umat Tuhan. Lalu Rasul Paulus menjelaskan, mengirimkan surat kepada jemaat ini supaya mereka taat kepada pemimpin yang kacau ini. Karena kacau pada waktu itu di Roma. Taat. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab jika ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, kita garis bawahi, pemerintah seperti apapun yang memerintah, berasal dari Allah, itu firman Tuhan. Kita harus belajar untuk tunduk sebagai warga negara yang baik. Jadi, boleh tidak vaksin? Itu adalah aturan pemerintah, saudara ya. Harus vaksin, saudara. Karena sudah ditetapkan pemerintah, berarti sudah ditetapkan oleh Allah. Boleh kita punya iman, kita tidak akan dikena corona, boleh. Tapi harus vaksin. Harus melakukan apa yang dilakukan. Jangan menolak. Katanya iman timbul dari pendengaran. Baru hal seperti ini saya sudah menolak. Apakah itu iman? Tanda tanya, saudara.